Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Zakaria Habibi, NPM 2511 4047. Di sini saya akan mengerjakan tugas pendidikan agama Islam tentang apa dari bawah itu? Dari mana sih bawah? Dari atas lah. Nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Zakaria Habibi, NPM 2511 4047 dari PO 25B. Di sini saya akan mengerjakan tugas pendidikan agama Islam tentang fiqh munafakat. Pernikahan, arti dan hukum nikah, tujuan pernikahan, rukun nikah, kewajiban suami istri, hikmah menikah, talak atau penceraian, iddah atau rujuk, perkawinan menurut UU. Arti dan hukum nikah. Nikah menurut syara melakukan suatu akad atau perjanjian untuk meningkatkan diri antara laki dengan wanita, untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridhoi Allah. Jangan gitu tulis bodoh. Enak bener. Kamu babi, kamu lip. Serius lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Zakaria Bibi, NPM 2511 4047 dari PO 25B. Di sini saya akan mengerjakan tugas pendidikan agama Islam tentang pernikahan. Yang pertama, pernikahan, arti dan hukum nikah. Yang kedua, tujuan pernikahan. Yang ketiga, rukun nikah. Yang keempat, kewajiban suami istri. Yang kelima, hikmah menikah. Yang keenam, talak atau penceraian. Yang ketujuh, iddah atau rujuk. Yang kedelapan, perkawinan menurut UU. Arti dan hukum nikah. Nikah menurut syara melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara lelaki dan wanita, untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridhoi Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, Fanhuwiu ma tahabba lakum minan nisa'i sanawatas salasa wa rabba fa in iftum ala tadilu fa wahidatan. Quran surat An-Nisa ayat 3. Artinya, maka kawinlah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai, 2, 3, 4, 5 atau 6. Tetapi jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Hukum nikah. Hukum asal menikah, mubah atau boleh. Hukum mubah ini dapat berubah sesuai dengan keadaan, sunnah atau dianjurkan. Orang yang ingin menikah mampu menikahi dan mampu mengendalikan diri. Wajib atau diharuskan. Orang yang ingin menikah mampu dan ia khawatir berbuat zina. Makruh, dibenci atau lebih baik ditinggalkan. Orang yang ingin menikah tetapi belum mampu, haram atau dilarang. Bermaksud menyakiti wanita yang akan ia nikahi. Mengapa harus menikah? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajal litaskunu ilallaha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatil liqaumil yatafakkarun." Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ia menciptakan untuk kamu istri dan jenismu supaya kamu tentram bersamanya.
dan Dia menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Tujuan pernikahan untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang yang benar, untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Quran surat Al-Kahfi ayat. Rukun menikah. Sah tidaknya pernikahan dilihat dari terpenuhi tidaknya rukun nikah. Yang pertama ada calon suami, ada calon istri, ada wakil nikah, ada wali nikah, ada orang saksi. Yang terakhir ijab dan qabul. Wali adil, orang yang terdekat dengan mempelai wanita, atau ayah kandung mempelai wanita, kakek dari mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu bapak, saudara laki-laki yang sebapak saja, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu bapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, saudara bapak yang laki-laki atau paman, anak laki-laki paman, dari pihak bapak. Wali hakim berlaku jika nomor 1-8 tidak ada atau sedang berhalangan. Jika kamu jadi wali atau saksi. Syarat syah wali, saksi nikah. Islam, laki-laki baligh, sudah berumur minimal 15 tahun, berakal sehat, merdeka, orang yang mempunyai hak untuk mengurus dirinya. Ijab qabul nikah. Ijab adalah ucapan wali mempelai wanita yang sedang menikah. Qabul jawaban dari mempelai laki-laki ketika menerima pernikahannya. Syaratnya, ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Ijab qabul tidak boleh mengandung persyaratan atau khiyar syarat. Ijab qabul itu dilakukan dengan jelas, mudah, dan tunai, atau saat itu juga. 1. Yang diharam dinikahi karena keturunan, ibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan sekandung sebapak atau seibu, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. Diharamkan atas kamu, ibu-ibumu, anak perempuan, saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan bapakmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu dan anak istrimu yang dalam pemeliharaan dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Istri-istri anak kandungmu. Mimpi. Menghampuni 2 perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 2. Yang haram dinikahi karena sepersusuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan sesusuan. 3. Haram dinikahi karena hubungan perkawinan, anak tiri, istri dan anak laki-laki menantu, baik sesudah cerai maupun sebelum, mertua, ibu tiri. Yang diharamkan dinikahi karena mengumpulkan 2 orang perempuan dan keduanya bermuhrim. Kewajiban suami mencari nafkah untuk keluarga, memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap keluarga.
Emang mobil bisa ngetek? Memberi nafkah lahir batin. Memberi nafkah lahir batin dan kasih sayang pada istri dan anak, memberikan bimbingan didikan sehat. Oh. Enggak ada sekalian aja. Babai. Mengatur keluarga supaya selamat sejahtera di dunia dan akhirat. Berusaha menjadi kewajiban istri taat dan patuh kepada suami, taat dan patuh kepada pemerintah dan aturan suami, mengurus rumah tangga atau menyiapkan keperluan suami dan anak-anak. Sebaliknya, berusaha menerima dengan ikhlas pemberian suami dan tidak meminta sesuatu di luar kemampuan suami. Jika istri akan puasa sunnah, harus diizinkan dari suami. Menjaga kehormatan dirinya, berusaha untuk tampil cantik dan menyenangkan di depan suami, atau berhias itu hanya untuk suaminya. Menjaga rahasia suami dan harta suami. Mengasuh, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak. Hikmah menikah. Menikah itu sunnah Rasul dan banyak hikmah. Menenteramkan batin, pikiran jernih, semangat bekerja tinggi, istiqomah dan menambah khusyuk dalam ibadah. Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, memperluas tali silaturahmi, saling menyempurnakan, melahirkan generasi penerus Islam dan anak yang soleh, mendoakan kedua orang tuanya. Hikmah menikah. Hikmah pernikahan bagi yang menjalaninya: menyelamatkan diri dari penyalahgunaan nafsu seksual sebagai wadah bagi ketentraman jiwa, cinta, kasih dan sayang, sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dalam keluarga. Hikmah menikah bagi masyarakat: menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan maraknya perzinahan. Kaum perempuan memperoleh kewajaran dalam derajat dia di masyarakat. Syiar Islam akan semakin berkembang. Menikah, sebaiknya cepat-cepat menikah atau enggak ya? Gimana nih? Aduh, tolong. Aku masih ragu, bingung, dan belum ada calon istri lagi. Hal-hal yang dapat melepas ikatan pernikahan: talak, fasa, khulu, li'an, hilah, zihar, hadianah. Talak. Penceraian ialah lepasnya tali pernikahan suami istri dalam berumah tangga. Talak ialah penceraian atas kehendak suami. Hukum talak makruh, sesuatu yang dibenci. Macam-macam talak. Talak roji'i, yaitu talak jika suami tidak dapat dirujuk walaupun masa iddah belum habis. Talak 3 sering disebut dengan talak bain kurba. Lafaz atau ucapan talak. Talak syahri yaitu talak dengan lafaz yang jelas atau terang. Misalnya suami berkata pada istrinya, "Kamu saya cerai," atau "Kamu saya talak." Talak semacam ini diniati atau tidak, maka talak sudah jatuh dan haram bercampur. Talak hiyah yaitu talak dengan lafaz sendirian. Misalnya suami berkata pada istrinya, "Pergi dari sini," atau "Pulang ke rumah orang tuamu." Talak seperti ini jatuh diniati talak, tetapi jika tidak diniati maka talak jatuh akan halal bercampur. Ilah, lian, zinar,
hulu, faskah. Yang pertama, ilah. Sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Jika suami kembali pada istrinya sebelum 4 bulan, ia wajib membayar denda. Tetapi jika suami sampai 4 bulan sebelumnya suami kembali pada istrinya, hakim berhak menyuruh suami memilih dua hal. Satu, membayar denda lalu kembali baik dengan syarat. Dua, menceraikan istrinya. Lian, suami menuduh istrinya berbuat sorong dengan mengucapkan 4 kali sumpah sebagai pengganti 4 orang saksi, kemudian ditambahkan dengan ucapan suami atas laknat Allah sekiranya aku dusta dalam tuduhan. Akibat lian dari suami adalah sebagai berikut. Suami tidak dihukum had menuduh, istri wajib dihukum had zina. Suami istri bercerai selamanya. Jika lahir anak, anak itu tidak diakui oleh suaminya. Zihar, suami menyerupakan istrinya seperti ibunya. Contoh, suami berkata pada istrinya, engkau tampak olehku seperti punggung ibuku. Akibat zihar, suami haram campur dengan istrinya. Adapun supaya halal, suami wajib membayar kifarat. Ada 3 tingkatan. Kemerdekaan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Bila tidak mampu, wajib memberi makan 60 orang miskin. Hulu, perceraian atas kehendak istri dengan cara istri memberi uang tebusan pada suami supaya mau menjatuhkan talak pada istri. Hulu sama dengan cerai gugat. Akibat hulu antara lain, hulu boleh dijatuhkan pada waktu istri sedang datang bulan atau suci tapi sudah dicampuri. Suami tidak dapat rujuk walaupun masa iddah belum habis. Fasakh, rusaknya ikatan pernikahan karena sebab tertentu. Perceraian atas kehendak hakim atau talak yang dijatuhkan oleh suami atau perceraian atas kehendak hakim atau talak yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama. Sebab-sebab terjadinya fasakh antara lain, suami istri ternyata masih muhrim, suami gila, suami tidak mampu memberi nafkah, suami pergi atau hilang. Hadanah, merawat, mendidik anak-anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri. Jika terjadi perceraian suami istri dan sudah punya anak yang belum mumayyiz, maka istrinya yang telah merawat anak tersebut sampai ia mengerti, sedangkan biaya perawatan atau pendidikan ditanggung oleh bapaknya. Kalau anak sudah mengerti, diserahkan kepada yang terbaik, yang lebih pantas, bapaknya atau ibunya. Iddah adalah masa menunggu bagi seorang istri atau janda setelah terjadi perceraian. Tujuan masa iddah: memberi kesempatan berpikir pada keduanya untuk melakukan perceraian atau rujuk, untuk mengetahui keadaan istri atau janda hamil atau tidak, sebab kalau hamil masa iddahnya diperpanjang sampai dengan kelahiran anak dan kering darah wiladahnya, darah sehabis melahirkan. Macam-macam masa iddah. Bagi istri yang diceraikan suami dalam keadaan hamil, masa iddah sampai dengan lahirnya anak dan sampai keringnya darah wiladahnya. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya jika tidak hamil, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Bagi istri yang datang bulan masih lancar, masa iddahnya 3 kali suci. Bagi istri atau janda yang sudah tidak datang bulan, masa iddahnya 3 bulan. Bagi istri atau janda yang belum pernah dicampuri, mereka tidak punya masa iddah. Hak istri pada masa iddah. Bagi istri atau janda yang ditolak raji'ah, mereka berhak mendapat tempat pakaian dan nafkah pangan. Bagi istri atau janda yang ditalak bain, mereka hanya berhak mendapat tinggal. Bagi istri yang ditinggal mati suaminya pada masa iddah, mereka tidak mendapatkan nafkah karena sudah mendapat warisan almarhum suaminya. Begitu pula janda dalam masa iddah juga tidak mendapatkan nafkah. Rujuk adalah
kembalinya suami kepada bekas istrinya pada waktu masa iddah belum habis. Hukum rujuk mubah atau boleh dan dapat berubah sesuai dengan keadaan. Wajib, yaitu bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu dan belum berlaku adil di antara istrinya. Sunnah, yaitu apabila dengan rujuk keadaan menjadi baik. Makruh, yaitu dengan rujuk keadaan menjadi buruk. Haram, yaitu jika dengan rujuk istri menjadi menderita. Rukun rujuk. Yang pertama, istri sudah pernah dicampuri. Yang kedua, yang dapat dirujuk istri yang ditolak raji'ah. Yang ketiga, masa iddah sebelum habis. Istri yang dirujuk itu tertentu jika suami menjatuhkan talak pada beberapa istri yang dirujuk hanya satu, maka rujuknya tidak sah. Lafal rujuk harus dengan lafal yang jelas atau sindiran. Tidak ada paksaan dari pihak suami untuk rujuk. Sekian presentasi dari saya Iman Zakaria Habibi. Jika ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.